Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C, kelas program komputer C, jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas, akan mempresentasikan hasil program kami mengenai analisis investasi berdasarkan dengan metode Net Present Value atau NPV, di mana anggota dari kelompok 6C ini sendiri terdiri dari saya sendiri, aku Gotong Juliang, dengan NIM 2010932033. Saya Hamduna Hamid, NIM 2010932031. Saya Alifah Konitah, NIM 2010932034. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi berdasarkan dari jurnal yang kami ambil untuk program kami, kemudian running dari program kami, dan juga kesimpulan dari program yang telah kami buat. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan mengenai materi terkait dengan program yang kami buat. Di sini kami membuat program untuk analisis biaya investasi pada perumahan biaya panik indah, atau analisis mengenai suatu investasi, apakah investasi tersebut layak atau tidak untuk diinvestasikan dengan metode NPV atau Net Present Value. Metode NPV ini sendiri merupakan metode yang mengubah nilai mata uang di masa yang akan mendatang ke nilai mata uang masa saat ini. Apakah investasi yang kita berikan atau modal yang kita berikan pada suatu perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Yaitulah metode NPV atau Net Present Value. Untuk rumus NPV ini sendiri, yaitu dengan selisih dari nilai arus kas masuk dikurang dengan arus kas keluar. Seperti yang dilihat saat ini. Kemudian, untuk analisis dari NPV ini, jika nilai NPV besar dari 0 atau positif, maka investasi tersebut layak untuk diinvestasikan atau direkomendasikan. Namun jika nilai NPV itu kurang dari 0 atau negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk diberikan atau diberi modal ataupun tidak direkomendasikan, karena justru akan mendatangkan kerugian, bukan keuntungan. Akan tetapi jika nilai NPV sama dengan 0, maka investasi tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Yang ada hanya balik modal saja. Dan pada metode NPV kali ini didasarkan dengan diskonto, di mana nilai selisih dari setiap tahun tersebut dikalikan dengan diskonto yang akan dipangkatkan dengan tahun yang dihitung. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan mengenai program untuk menghitung selisih nilai arus kas masuk dengan arus kas keluar, atau disebut juga dengan aliran kas atau cash flow. Oke, sekarang kita jalankan program dari kelompok kami. Oke, kami mengambil data pada laporan kelompok 6C berdasarkan pada jurnal yang kami ambil. Pertama, menampilkan kalkulator of NPV atau judulnya kalkulator untuk mencari nilai net present value. Di sini terdapat 4 menu yang kami buat. Yang pertama itu adalah count cash flow each year atau menghitung aliran kas setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah count present value each year atau menghitung nilai uang di masa depan kemudian dikonversikan ke masa kini setiap tahunnya. Yang ketiga itu menghitung count net present value atau nilai total dari present value setiap tahun atau nilai bersih dari present value-nya. Dan menu yang keempat merupakan menu untuk menghitung ketiga menu di atas. Karena kita pertama akan mencari nilai cash flow atau aliran kas, maka kita pilih menu 1. Setelah kita input menu 1, akan keluar judul count cash flow each year atau menghitung aliran kas masuk setiap tahun. Kemudian kita masukkan tahunnya berdasarkan tabel atau jurnal yang kami ambil, yaitu sebanyak 5 tahun. Setelah kita input banyak tahunnya, kita masukkan nilai aliran kas masuk dan juga aliran kas keluarnya.
Setelah kita inputkan nilai arus kas masuk dan arus kas keluarnya, di sini program akan menampilkan tabel of cash flow atau tabel dari aliran kas setiap tahunnya. Di mana bisa kita lihat pada tahun pertama nilai arus kas masuk sebesar 7 miliar 200 sekian, kemudian nilai arus kas keluarnya 7 miliar 43 juta sekian, dan aliran kasnya itu merupakan selisih dari cash in atau aliran kas masuk dikurang dengan aliran kas keluar atau cash out sebesar 241 juta sekian. Dan seterusnya juga ke bawah seperti itu. Sekian mengenai cara menghitung aliran kas di program kami kali ini. Baik, selanjutnya lah menghitung present value setiap tahunnya. Pertama kita input menu 2 dan kita masukkan banyak tahun yang akan kita hitung, yaitu semuanya 5. Dan kita masukkan bunganya 0,5% atau 0,085. Dan kita masukkan cash flow yang kita ambil dari jurnal. Lalu kita enter dan akan ditampilkan tabel dari present value di setiap tahunnya. Dan selanjutnya adalah menghitung NPV, menghitung jumlah NPV. Pertama kita input menu 3 dan kita masukkan juga banyak tahun yang akan kita hitung, 5, dan kita masukkan bunga 0,085 dan kita masukkan juga cash flow yang kita ambil dari jurnal. Lalu kita enter. Nah, maka akan ditampilkan hasil MPV-nya. Dan berdasarkan nilai MPV, maka didapat bahwa MPV-nya adalah besar dari 0. Maka kesimpulannya adalah investasi ini sangat direkomendasikan atau sangat dibutuhkan. Maka jadi investasi ini akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika kita memilih opsi 4, yaitu untuk menghitung semuanya. Yang pertama, untuk menghitung cash flow per tahunnya, masukkan tahun sesuai dengan jurnal, yaitu 5 tahun. Lalu masukkan cash in dan cash out per tahunnya. Masukkan pada tahun pertama. Lalu didapatkan table of cash flow-nya. Ini tahunnya, cash in, cash out, dan cash flow. Selanjutnya, untuk menghitung present value per tahunnya. Masukkan lagi
tahunnya, yaitu 5 tahun. Lalu masukkan interest yang sesuai di jurnal, yaitu 0,0585. Masukkan kembali cash flow yang tadi, yang sudah didapatkan. Setelah itu didapatkan table of present value per tahunnya. Ini present value-nya. Selanjutnya menghitung net present value-nya. Masukkan lagi tahunnya, itu 5 tahun. Lalu interest-nya 0,085. Masukkan cash flow per tahunnya. Maka didapatkan hasil NPV-nya yaitu sebesar ini. Jadi NPV-nya itu didapatkan besar dari 0. Berarti investasi tersebut direkomendasikan dan akan membawakan keuntungan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada program ini yaitu berdasarkan uraian jurnal dan pembuatan program dapat disimpulkan metode net present value digunakan untuk menghitung baik atau tidaknya suatu investasi yang akan dijalankan untuk beberapa tahun ke depan. Di mana jika NPV itu kurang dari 0 atau kecil dari 0, maka investasi tidak direkomendasikan karena akan mendatangkan kerugian. Jika NPV lebih dari 0 atau besar dari 0, berarti investasi direkomendasikan karena akan menghasilkan keuntungan. Jika NPV sama dengan 0, berarti investasi tidak akan menghasilkan keuntungan maupun kerugian, yaitu hanya balik modal. Didapatkan berdasarkan jurnal dan program ini, dapatkan investasinya yaitu direkomendasikan baik dilaksanakan dengan nilai besar dari 0 sebesar Rp3.226.683.070. Namun pada hasil program yang kami buat, terdapat sedikit perbedaan nilai NPV sebesar Rp3.331.653.857. Ini terjadi karena adanya faktor pembulatan pada saat perhitungan net present value. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6C, memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.